Davin semakin kelabakan menghadapi para ibu-ibu itu terutama. Semua orang semakin menyalahkannya. Kalau bukan calon istri, pasti sudah aku tinggalin di sini. Gerutunya dalam hati. Hei mas, jangan suka mainin wanita, mentang-mentang ganteng. Padahal pacarnya juga cakep begini. Cibir seorang ibu muda yang dibarengi geplakaan cukup kuat di bahunya. Davin sampai meringis karena geplakaan itu. Dengan cepat, dia menarik tangan Renika dan membawanya ke tempat di mana motornya berada. Ayo naik, ketus Davin dengan raut wajah yang terlihat jengkel. Renika tersenyum ceria seperti tak melakukan kesalahan apapun. Dengan cepat dia memeluk ranselnya dan naik ke atas motor Davin. Davin mulai melajukan motornya dengan kecepatan cukup tinggi. Sehingga mau tidak mau, Renika harus memeluk Davin meski terhalang ranselnya. Kamu mau aku antar kemana? Tanya Davin masih dalam mode ngambek. Hal itu terdengar dari nada suaranya yang ketus. Sesekali dia melirik jengkel Renika lewat spion, jika ingat perbuatan Renika barusan. Renika jadi bingung, karena dia sendiri memang tidak tahu menahu tentang kota ini. Tak ada teman ataupun kerabat, ditambah gak punya uang sepeser pun. Dompetnya hilang. Mengingat hal itu Renika jadi begitu sedih. Dia menggigit bibir bawahnya, berusaha berpikir keras mau menjawab apa kepada Davin. Aku harus mengantarmu kemana? Tanya Davin kembali, masih dengan nada ketusnya. Tapi kali ini ada senyuman tipis dari sudut bibirnya. Dia tahu, Renika pasti sedang bingung saat ini. Dasar bocil, berlagak mau kabur tapi gak tahu apa-apa dan gak punya modal. Gumamnya pelan, aku gak tahu mau kemana. Ceplos Renika pelan, dia mulai gelisah. Bayangan hidup jadi gembel terasa begitu dekat, tiba-tiba saja dia merasa menyesal sudah kabur dari rumah. Tapi saat teringat perjodohan itu, dia kembali bersemangat dan tak mau pulang lagi ke rumahnya. Cek-cek. Lalu aku harus bagaimana sekarang? Davin menghentikan motornya di tepi jalan. Davin menatap wajah Renika dari kaca spion. Betapa cantiknya dia, kecantikan alami yang tidak dia temukan dari semua mantan pacarnya. Bibir mungil yang tipis dengan warna merah muda alami tanpa lipstik, bulu mata yang lentik, mata hitam bening yang bersinar seperti bintang. Sungguh menggemaskan di mata Davin. Sepertinya, dia memang benar-benar sudah menyukai gadis ini. Melihat raut wajah polos Renika, membuat jantung Davin semakin berdebar kencang. Davin yang pandai, segera menetralkan jantungnya dan berusaha memperlihatkan raut biasa saja. Renika menggigit bibir bawahnya. Bantu aku sekali lagi, katanya penuh harap. Davin turun dari motornya. Sedangkan Renika masih duduk di atas motor. Bagaimana caraku bisa membantumu? Davin berdiri di samping motor menatap Renika lekat-lekat dengan senyuman menggodanya. Hei om, kurangin dong mesumnya, ujar Renika. Dengan cepat dia memalingkan muka. Bersitatap dengan Davin kenapa membuatnya jadi salah tingkah dan pipinya seolah memanas. Dia jadi bingung sendiri. Renika tidak tahu saja, kalau pipinya sudah bersemu merah. Dia yang jarang berinteraksi dengan laki-laki, jadi merasa malu dan baper ditatap begitu oleh pria setampan Davin. Hahaha, Davin tergelak melihat reaksi Renika, sungguh lucu pikirnya. Baper ya. Davin mencolek dagu Renika tanpa izin. Jantung Renika seakan mau melompat keluar mendapatkan perlakuan Davin yang seenaknya itu. Tapi entah kenapa, Renika merasa senang. Dasar bodoh, jerit Renika dalam hati. Dilihat dari segi manapun dia itu memang sangatlah tampan. Renika berteriak dalam hati. Kenapa baper ya? Goda Davin masih dengan tawanya yang tersisa. Lagian siapa pula yang mampu menolak pesona Davin sang playboy keturunan Casanova Raihan Andreas. Mendengar pertanyaan Davin, Renika segera menetralkan detaknya dan memasang mimik wajah juteknya.
"Ispedemu kebangetan deh Om," desis Renika dengan nada ketus dan mata mendelik. Davin masih memperhatikan Renika dengan lekat-lekat diiringi senyuman simpulnya. "Kalau gemesin gini mana bisa aku nolak perjodohan ini. Aku mau lihat seperti apa dia sebenarnya." Davin sudah membulatkan tekad untuk mendekati Renika, dia ingin mengenalnya lebih jauh. Kring-kring, terdengar bunyi ponsel Davin berdering. Dengan cepat Davin memeriksa panggilan itu, ternyata dari bundanya. "Iya Bun," jawab Davin kepada sang ibu yang jauh di sana. "Tenang saja Bun, aku baik-baik saja." "Oh itu." Davin melirik ke arah Renika sekilas. "Tenang saja semua aku urus, akan aku pastikan dia baik-baik saja dan akan secepatnya aku bawa pulang." Lanjut Davin yakin. Renika yang menyimak isi percakapan itu, mengerutkan dahinya. Dia sebenarnya penasaran dengan apa maksud dari isi percakapan mereka. Tapi dia dapat menyimpulkan kalau itu telepon dari ibunya Davin. Mengingat hal itu Renika jadi teringat keluarganya di rumah. Hatinya sedih lagi. "Mama, Ayah, Kak Dito maafkan aku." Lirihnya, dia mendongak wajahnya. Seolah dengan cara itu bisa mencegah air matanya agar tidak tumpah. Tapi ternyata dia salah, karena air mata itu tetap saja meluncur. Davin yang sudah selesai berbicara dengan ibunya lewat sambungan telepon, segera memasukkan kembali ponsel ke dalam saku jaketnya. Dia kembali mendekat ke arah Renika. Davin melihat Renika yang sedang menyeka pipinya. Renika menangis, itu dugaannya. Davin menghela nafasnya perlahan. "Is dasar cengeng," cibirnya sambil geleng-geleng kepala. Sebenarnya dia sengaja berkata seperti itu, supaya Renika mendebatnya dan bisa sedikit mengalihkan kesedihan wanita itu. Davin sendiri bingung dengan alasan Renika menangis. "Sudah tahu cengeng, kenapa pula kamu merantau?" ejek Davin. Karena Renika diam saja tak menggubrisnya. "Kamu gak ngerti kenapa aku nangis. Jadi sudahlah gak usah ngejekin aku," Renika berkata dengan ketus dan cemberut. Davin memutar bola matanya malas, namun bibirnya tersenyum tipis. "Katakan dengan cara apa aku bisa membantumu?" tanya Davin dengan kedua alis tertaut. Mimik cemberut Renika berubah menjadi mimik malu-malu dengan pipi yang bersemu merah. Kemudian Renika berkata, Beri aku pinjaman uang untuk modalku tinggal di kota ini. Kamu tahu kan dompetku hilang." Renika menarik nafas lega usai berkata. Merasa senang karena akhirnya, dia sanggup mengutarakan hal ini meski malu luar biasa. "Dengan apa kamu akan membayarnya?" Davin tersenyum mengejek dengan mata menyipit. "Aku akan cari pekerjaan dan setelah mendapatkan gaji, aku akan membayarnya secepatnya." Renika berkata penuh semangat dan keyakinan. "Aku tidak yakin anak cengeng kayak kamu bisa bekerja. Mau ngerjain apa? Palingan main HP." Davin tersenyum sinis, membuat Renika jengkel. Renika memalingkan wajahnya sekilas, bibirnya mengumpat Davin tanpa suara. Lalu kembali menatap Davin setelah merasa puas mengumpatnya. Sedangkan Davin hanya tersenyum santai, tak peduli akan kekesalan Renika. Davin memang tipe orang yang terbuka dan berani mengatakan apapun, meski kadang perkataannya menyakiti hati orang. "Aku mampu bekerja. Lihat saja nanti. Aku pasti bakalan dapat pekerjaan dan gaji," seru Renika berkobar seperti api yang membara, merasa kesal akan ejekan Davin. "Tapi sayangnya aku gak punya uang, bagaimana dong?" Davin memasang raut bingung sambil menyilangkan kedua tangannya di dada. "Dasar pelit," umpat Renika dalam hatinya. "Apa kamu sedang mengumpatku?" Davin mengerutkan dahi diiringi senyuman khasnya yang terlihat menjengkelkan di mata Renika. Renika tersenyum kecut. "Kok dia bisa tahu sih kalau aku sedang mengumpatnya?" Renika yang merasa heran, tanpa sadar menatap Davin lekat-lekat. Davin berdehem keras,
karena Renika yang menatapnya lekat membuatnya sedikit salah tingkah. Untung saja Renika tidak menyadari hal itu, sehingga Davin bisa bernafas lega. Pasti Om bohongkan. Bilang saja kalau gak mau ngasih pinjam, dasar pelit. Ketus Renika lantang. Davin berusaha menahan tawanya, melihat kekesalan Renika bukannya marah, dia malah merasa lucu saja. Terserah, tapi kamu bukan siapa-siapaku. Untuk apa aku mempercayaimu untuk meminjam uangku? Davin menyipitkan matanya dan mendekatkan wajahnya dengan wajah Renika saat bicara. Nada suara yang setengah berbisik, membuat jantung Renika semakin berdegup kencang tak karuan. Pipinya mulai terasa panas dengan wajah yang menegang kaku. Om pelit, Om bisa lihatkan aku yang semut ini, mana mungkin penipu. Ujar Renika setelah Davin kembali memundurkan wajahnya. Justru zaman sekarang wanita cantik banyak yang jadi penjahat. Jawab Davin dengan senyuman sinisnya. Renika menghembuskan nafas kesal. Dia tak bisa memaksa orang untuk memberinya pinjaman uang. Benar kata Davin, dia adalah orang asing. Mana mungkin Davin secepat itu percaya. Sekarang kamu turun dari motorku. Kamu terlalu membuatku jengkel. Aku mau pulang. Usir Davin. Sebenarnya dia hanya menggertak. Wajah Renika menegang diusir Davin.